Bismillah, hari ini hari Selasa tanggal 3 Juni tahun 2025. Pada saat ini jam menunjukkan jam 6:02. Ya. Saat ini saya didampingi dengan perawat saya. Perawat Nanda yang jaga malam. Ya. Berapa jumlah pasien kita? 23 orang, Pak. 23 orang. Ya. Jadi pasien saat ini berjumlah 23 orang. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tumor payudara dengan judul yaitu cara mengatasi efek samping kemoterapi. Jadi kemarin adalah efek samping karena kemoterapi. Saat ini bagaimana cara mengatasi atau mencegah atau mengobati supaya jangan ada efek samping, dan bagaimana cara supaya timbul rasa percaya diri akibat dari kemoterapi tersebut. Saya Dr. Abdi, spesialis bedah, dokter periksa pasien dan salat subuh. Jadi adapun cara untuk mengatasi efek samping kemoterapi seperti yang kemarin, bahwa efek sampingnya ada mual, muntah, kelelahan, rambut rontok, perubahan kulit, infeksi, ya, dan lain-lain. Jadi yang pertama itu untuk mengatasi mual dan muntah itu minum obat anti mual. Jadi sebelum kemoterapi diberikan obat anti muntah, ya, supaya pasien tidak mual maupun muntah. Yang kemudian diberi makanan ringan, itu makanan agak yang mudah dicerna agar membantu mengurangi mual. Biasa dengan kue-kue juga bisa, ya, kue donat bisa juga untuk makanan ringannya. Berikutnya hidrasi, dia kekurangan cairan akibat muntah, maka diberikan makanan yang mudah dicerna, yaitu dalam bentuk agar-agar, ya, dan lain-lain. Berikutnya kelelahan. Jadi kelelahan juga sering terjadi pada pasca kemoterapi, maka sebelum kemoterapi itu istirahat yang cukup. Begitu juga dengan pasca kemoterapi juga harus ada istirahat yang cukup, ya, untuk mengurangi kelelahan. Kemudian lakukan aktivitas ringan, ya, seperti berjalan kaki atau yang dapat membantu meningkatkan energi. Berikutnya makanan seimbang. Jadi pola makan betul-betul seimbang pada pasien dengan tumor payudara yang dikemoterapi. Harus ada keseimbangan. Yang berikutnya adalah yang ketiga, rambut rontok. Bagaimana mencegah rambut rontok? Jadi rambut rontok ini tidak bisa cegah, tapi diberikan terapi untuk ada rasa percaya diri. Jadi sebelum dikemoterapi itu supaya ada percaya diri, maka pangkas dulu rambutnya. Jadi efek rambut rontok bukan karena kemoterapi, tapi karena sudah dipangkas dulu. Itu untuk menunjukkan rasa percaya diri saja, ya. Kemudian jika sudah rontok, ya, ada pakai wig, ada pakai topi, atau kalau kita di Aceh itu pakai hijab atau jilbab, ya, untuk menutupi kepala. Kemudian, ya, tentunya memakai perawatan kulit kepala, ya, baik dari produk perawatan kulit kepala dan hal-hal yang dapat mengurangi terjadinya iritasi di rambut kepala. Yang keempat, ya, itu perubahan warna kulit. Jadi perubahan warna kulit itu dapat diterapi dengan melembabkan kulit, ya, memakai pelembab atau lotion untuk melembabkan kulit. Kemudian menghindari sinar matahari langsung, ya, itu memakai sunblock supaya jangan terpapar langsung dengan sinar matahari. Yang ketiga, mengurangi sunscreen, yang mengurangi terpapar dengan matahari, ya. Berikutnya infeksi, ya, yang kelima infeksi. Jadi yang pertama untuk mencegah infeksi, ya, tentu menggunakan antibiotik, itu akan diberikan oleh dokternya. Kemudian menghindari kontak dengan orang sakit karena daya tahan tubuh yang rendah sehingga rentan untuk mengalami infeksi. Maka salah satu solusinya adalah menghindari atau kontak dengan orang yang sakit atau tidak mengunjungi orang yang lagi sakit. Kemudian yang ketiga itu mencuci tangan, ya, secara teratur dan sering, ya, untuk mengurangi risiko infeksi. Kemudian yang keenam, ya, depresi dan kecemasan. Ini yang sering sekali, ya. Jadi yang pertama itu konsultasi dengan psikologi, ya, untuk dapat membantu mengurangi rasa depresi, ya, dan kecemasan, ansietas yang berlebihan, ya, karena efek dari kemoterapi. Berikutnya menggunakan obat, itu nanti dokter akan meresepkan obat untuk mengurangi depresi dan kecemasan. Yang ketiga itu aktivitas relaksasi, ya, bisa seperti yoga atau meditasi untuk menimbulkan rasa percaya diri. Jadi penting untuk diingat bahwa setiap pasien
dapat memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan efek samping kemoterapi. Jadi sini nanti dokter akan membantu kondisi pasien dan memantau keadaannya yang diterapi dengan kemoterapi. Jadi demikian pembelajaran pagi ini. Waspadalah, jangan anggap enteng sekecil apapun benjolan di payudara dan sekecil apapun luka di payudara. Jika terdapat benjolan di payudara atau luka infeksi di payudara, segera konsultasi ke dokter. Jangan sekali-kali berobat secara tradisional maupun herbal. Mari kita doakan semua pasien yang diobati, yang dirawat dan dioperasi diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya tanpa rasa sakit. Amin. Bismillah. Sekarang saya akan periksa pasien bersama perawat saya, ya. Anda. Kami periksa. Terima kasih.